bahwa ini menular, ya. Ini bukan COVID, tapi ini menular. Satu orang di rumah kena akan nular ke semuanya. Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Bencana alam yang selalu bergantian tempatnya. Ini bencana ini terjelek di tahun ini. Budi pekerti itu sudah tidak ada, ya. Sopan santun tidak ada. Kalau orang dulu lewat itu begini loh Mbak. Kalau sekarang sambil celingak-celingok pegang HP sambil jalan, nggak peduli yang di bawah-bawah itu orang tua-tua. Jadi sopan santun sekarang itu sudah nol. Kita tuh di belakang nggak tahu apa-apa, cuma kita merasakan gejolak-gejolak itu naik semua. Ini pertanda apa ya? Pertanda keok. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Oke, Eyang, ini bisa dibilang sisa akhir tahun 2025, 2 bulan lagi ternyata banyak fenomena, bahkan sekarang banyak banget masyarakat yang terkena sakit flu, batuk, pilek yang nggak sembuh-sembuh. Bahkan ada yang memprediksi virus baru muncul karena cuaca ekstrim. Nah, Eyang sendiri sebagai seorang paranormal melihatnya ini sebuah kejadian seperti apa sih, yang apakah akan terus berlangsung sampai akhir tahun atau mungkin tahun 2026 virus ini akan membesar seperti COVID pada umumnya, Yang? Iya. Saya sapa dulu. Boleh ya, dong. Isti. Halo para netizenku yang tercinta di Ganjil Misteri, ya. Salam sayang sahabat Eyang dan I love you full. Ya, Ganjil, ya. Terima kasih banget lu Ganjil, ya. Lu udah ngundang gua, ya. Jangan jual-jual nama Mbak Ismi, ya. Oke, gimana nih yang melihat fenomena ini ya? Ya, fenomena ini memang kan yang seperti yang katakan ya, Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Betul. Salah satunya bencana alam yang selalu bergantian tempatnya. Ini bencana ini terjelek di tahun ini, ya. Kenapa bisa begitu, Yang? Ya, karena banyaknya manusia, Mbak, berdoa sama Tuhan. Ya Allah, beras kok mahal. Mau sekolah kok ini, mau daftar sekolah, uangnya nggak dibuka sama bank, harus 3 bulan. Itu banyak yang mengeluh, banyak yang menjerit. Napas ini adalah pemberian Tuhan. Kalau kita gitu kan kita rasa uapnya panas. 1 orang aja mengeluarkan uap panas. Kalau 1000 orang bagaimana? Bumi itu tidak bisa menerimanya, makanya dia bergetar. Bergetar, ya. Dia tidak menerima jeritan orang-orang yang lagi susah. Dikembalikan lagi dengan gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, wow, segala macam lah pokoknya. Jadi inilah kalau kita bilang ular kayu ini betul-betul membawa petaka. Di mana pemerintahan campur maut, ya,
tidak karu-karuan ya. Pokoknya kita kalau berdoa, ya Allah ya Tuhan tolonglah, ya tolonglah Indonesia aku lagi menangis, Ibu Pertiwi lagi duka ya. Masa kami ini melihat orang-orang di sekitar kita ketimpa pohon, ketimpa mobil bisa jalan kalau kebanjiran itu. Dan itu terjadi di Bali. Di tempatnya Eyang, terima kasih Astungkare. Artinya rumah Eyang juga di dalam kota Sesetan itu ya, tetapi tidak kena. Air itu cuma intip-intip aja gitu loh ya, nggak sampai masuk ke dalam. Tapi lainnya itu udah kena masuk ke dalam. Ini kan biasanya mulai kecil yang SD, SMP, SMA sampai kuliah nggak pernah tuh Bali banjir. Makanya baru kali ini ya, ini kena Karmopale ini. Bagaimana orang pantai diuruk, larinya kemana air? Kita ini orang bodoh ya, tetapi pantai bisa untuk jualan dari orang-orang Jakarta, untuk buat kafe-kafe ya. Ini bagaimana kalau dulu kita kan hanya membakti ya, ngatur piuning gitu. Tapi sekarang Bali sudah Paris, jadi Paris in the Bali ya, jadi Paris in Java ya. Inilah Bali kita sekarang ini, banjir berulang-ulang. Kalau nggak banjir tanahnya longsor ya, Gempa gitu ya. gempa. Aduh ya Tuhan, kasihan banget saudara-saudara kita yang dulu merasakan nggak pernah mengalami seperti ini. Sekarang mereka semua menjerit. Ini mungkin sampai kapan yang mungkin memang bencana akan terus menerus, tapi mungkin apakah di sisa 2 bulan terakhir ini bencana-bencana apalagi cuaca ekstrim seperti saat ini akan terus berlangsung nggak sih? Pokoknya yang pesen jangan bermain-main di bibir pantai ya. Kalau di kolam renang aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau di pantai ini ombak kan susah diprediksinya. Betul. Kalau hanyut siapa yang nolongi, orang semuanya hanyut ya. Jadi itu wajib kita ini kan ketahui. Jadi gempa ini asalnya dari dasar laut. Makanya susul menyusul. Dan laut itu kan panjangnya dari mana-mana kita tuh dikepung air. Tapi Eyang merasakan bahwa akan ada tsunami besar berarti? Kalau tsunami besar kayak di Aceh itu enggak. Tetapi kalau gempa yang terus-menerus iya. Saling susul menyusul. Berarti bisa bilang berpotensi megatrust, karena kan banyak bilang Indonesia tengah berhati-hati atau berwaspada dengan adanya gempa megatrust, apalagi kan dengan gempa susul menyusul itu kan memicu susul menyusul. Tetapi kalau megatrust semoga tidak ya Mbak, kan karena Eyang Ratih sendiri juga bukan Tuhan ya. Betul. Kita hanya meramalkan gitu loh. Tetapi kita harus eling lanas podo gitu ya. Kita harus ingat dan waspada. Jadi sebuah peringatan itu pasti ada nalarnya, ada sumbernya. Kenapa kita harus hati-hati? Karena di dalam ilmu pengetahuan itu pun ada, ya, dikeluarkan bahwa ada megatrust. Tetapi di dalam kaca spiritual, bumi kita itu yang kita pijak itu sudah tidak baik-baik saja. Sudah gembior, udah ya. rapuh ya yang ya. Sudah apa ya? Gapok tuh loh, ya. Jadi kita pijak ke sini ke sana ke situ. Sekarang kayak di Sidoarjo pesantren ya. Pesantren yang begitu ini bisa dia roboh. Karena kalau di Sidoarjo sekitarnya itu tanahnya sudah dikerok sama Lapindo. Jadi bangunan apapun mesti bergetar karena tanah sana bergerak.
membuat semburan api, semburan lumpur. Lama-lama akan Terus Oh, iya. kosong, tengahnya kosong jadinya. Berarti bisa dibilang mungkin kota-kota mana yang mungkin harus waspada nih yang Ya, dengan Sidoarjo. Sidoarjo. Itu harus, kalau Sukabumi sih aku bilang itu langganan ya, Mbak. Udah pasti ya. Itu langganan. Pokoknya daerah patahan. Ya, daerah-daerah patahan kayak di Gorontalo ya, itu harus waspada. Aceh itu harus waspada. Karena kalau gempa. daerah-daerah patahan itu nyaris ya. Nyaris pertemuan di situ itu. Jadi ini harus hati-hati. Ini akan terus berlangsung mungkin sampai Terus berlangsung sampai menjadi hancur kuda api. kuda api 2026 berarti. 2026 ini juga makin berbahaya ya. Orang makin menyolot ya. Panas Karena ya. panas sama panas. Kuda itu sebetulnya dia rajin bekerja, ya giat dia berpacu. Tetapi ada apinya tadi, apa nggak makin berisatan dia. Jadi ini kita harus tetap, makanya Eyang mengadakan beberapa ini untuk meditasi bersama, di mana-mana tak ajak untuk berdoa bersama-sama di grup-grup ya, grup spiritual. Artinya agar kita itu Terhindar lah ya. yang kita begini nih yang harus eling, mengingatkan siapa yang mau diingatkan. Kadang-kadang orang itu kan nggak percaya, Mbak, apalagi dilihat dengan wah paranormal. Ingat sama Tuhan, lah apa aku menungso ini nggak nyembah Gusti Allah? Ya sama aja lah. Doa kita juga ke Gusti Allah. Buktinya doa paranormal lebih dijabah sama Gusti Allah. Karena kita sering puasa. Nah kalau orang kebanyakan bisa nyelah tapi tidak bisa melakukan. Selain mungkin fenomena bencana-bencana, pasti kan sekarang nih musim juga lagi gak menentu. Yang harus kemarau tiba-tiba hujan, angin, ekstrim bahkan sampai puting beliung. Nah itu akan terus berlangsung gak sih? Apalagi kan sampai banyak nih yang sakit nih, yang bisa dibilang pada batuk, pilek, dan katanya akan ada virus baru. Apakah ini virus baru? Kalau menurut aku ini virus baru. Karena kenapa, Mbak? Orang pusing batuk tuh rumah sakit penuh berjajar-jajar di UGD itu sampai orang nggak punya tempat. Di lorong-lorong rumah sakit penuh semua. Ya, ini hati-hati, makanya yang suka minum es jangan sok deh kalian. Kalau mau di lorong-lorong kamu tempat tinggalnya. Jadi seperti itu. Nah, ini rasanya baru ya, Mbak. Ini apa? Kayak dulu COVID itu ya. Ini baru. Dan ini kalau orang batuk, pilek itu ini yang nendang kita. Dan itu sambung sinambung, cepat sekali nularnya. Kalau satu rumah orang itu kena aja, aku singkirkan sama aku, sana pakai ini masker. Gitu. Akan yang rasakan itu apakah akan seperti COVID pada sebelumnya nggak sih, akan banyak mungkin korban jiwa atau apa? Enggak ya. Enggak, cuman kita juga harus memberikan siaran-siaran gitu ya, bahwa ini menular. Ya. Ini bukan COVID, tapi ini menular. Satu orang di rumah kena akan nular ke semuanya. Jadi memang kita harus hati-hati. Makanya sekarang ini ya orang-orang ini kenapa sih dijahatin sama Tuhan? Karena orang-orang ini sekarang kok tidak ingat sama leluhur. Ya. Orang-orang dulu, Mbak, dia percaya bahwa dimanapun itu ada Tuhan. Tuhan itu nggak ada di luar negeri, ada di hati kita. Di luar negeri, wow, mau ke Bethlehem, mau ke Mekah, ini hatimu bersihkan. Bersemayamlah kau di sini. Jadi biar tidak berbenturan dengan pendapatmu, ya. Nah ini kalau kita menyuruh orang itu amat sangat sulit ya. Kita nyuruh, kamu ini berdoa, kamu ini puasa. Nggak mungkin anak-anak sekarang itu mau, Mbak.
pengetahuan mereka, pengetahuan di Google. Budi pekerti itu sudah tidak ada, ya. Sopan santun tidak ada. Kalau orang dulu lewat itu begini loh Mbak, permisi gitu, amit gitu. Kalau sekarang sambil celingak-celingok pegang HP sambil jalan, nggak peduli yang di bawah-bawah itu orang tua-tua. Jadi sopan santun sekarang itu sudah nol. Tapi kayak fenomena virus baru ini akan berlangsung sampai kapan ya? Yang apalagi kan di daerah Ini baru marak. Baru marak. Puncaknya, nanti akan tersebar puncaknya setelah tahun 2006. 2027. Enggak 2006 itu. Oh, Ini kan 2026. mau habis 2005, 2006. 2026. Tapi akan ini enggak sih selain batuk pilek ini kan sempat penemuan kayak ada udang yang dia tercemar oleh radiasi gitu. Nah, apakah juga itu menjadi sebuah pertanda akan ada virus lain selain mungkin batuk pilek yang mungkin yang rasa dan akan menyebar mungkin? Iya. Itu sudah dicanangkan ya, sudah ada woro-woro dari para dokter. Dokter yang jujur tentu memberitahukan kita. Tapi kalau dokter yang nggak jujur karena butuh obatnya laku kan gitu. Jadi kita tuh jangan mau disuntik-suntik ini itu kayak kemarin-kemarin itu harus suntik sampai suntik apa, suntik booster apa. Itu malah orang sakit-sakitan. Malah kalau eyang kan memang jelas pengapuran ya. Sakit-sakit lain nge-booster. Eyang ini aku bilang enggak, darahku tinggi, nggak mau disuntik. Nggak boleh kan kalau orang darah tinggi. Itu aja pakai alasan. Tapi mungkin akankah maksudnya dari adanya virus yang mungkin bisa kata Eyang kan hampir dibuat oleh orang ini? Ada yang buat ada memang. Yang buang. Bukan ada dibuat. Akan berlangsung lama nggak sih apa sampai mempengaruhi karena kehidupan mereka gitu? mencoba ada penyakit, ada juga obat yang dijual Mbak. Jadi dia formula-formula baru gitu, dan ini adalah buntutnya dengan perekonomian sendiri gitu loh. Makanya aku bilang ini kalau tetap Indonesia semacam ini bobroknya, bagaimana sih Indonesia ini akan diakui dunia? Karena Mbak tahu sendiri, pemimpin kita masa DPR sampai dibakar, padahal katanya wakil rakyat. Itu sampai dibakar lah, yang mewakili siapa dong? Ya, itu kan lucu kan? Kita ini orang awam loh, anggap kita ini rakyat biasa ya, yang tidak ngerti seperti itu. Tetapi ya apa DPR, MPR dibakar, para koruptor disikati. Semoga Bapak Prabowo ini benar-benar bekerja ya menurut apa yang diinikan dengan mahasiswa. Betul. Karena mahasiswa ini adalah wakil-wakil rakyat. Nggak ada mereka, nggak ada yang akan bergerak. Yang sugih pancet sugih, tambah sugih, yang melarat tambah di bawah. Tapi untuk perekonomian itu sendiri dan mungkin gejolak-gejolak di masyarakat untuk sisa tahun ini sama tahun depan gimana ya melihatnya? Kalau kita musibah alam berturut-turut Mbak, tentunya perekonomian akan naik dong. Karena apa yang untuk tandur, untuk tanam, nggak bisa. Karena udah kena banjir. Kita mau nanam padi, padinya sawahnya kebanjiran. Nggak bisa ada tanaman, jadi harus Bulog itu mengeluarkan untuk rakyatnya. Rakyatnya dimahal-mahali, Bulognya ditandon-tandon. Ini bukan kita nyindir ya, tapi kita itu ngelihat fakta dari Kompas, ya dari ini itu kan ada semua. Kita tuh di belakang nggak tahu apa-apa, cuma kita merasakan gejolak-gejolak itu naik semua. Ini pertanda apa ya? Pertanda keok. Karena kita ini orang awam yang tidak ngerti
soal politik, soal ekonomi. Taunya dijual berapa, ya itu yang kita beli. Kan begitu. Tapi mengeluh, sekarang beras udah naik loh. Sudah 3.000 naiknya. Waduh. Berarti saya bilang masih kayak belum ada perbaikan, tapi mungkin di sisa tahun ini sendiri kayak bencana-bencana kecelakaan, tragedi-tragedi yang mungkin Eyang rasa dan lihat itu seperti apa yang? Apakah Ya mungkin kalau kecelakaan kendaraan ini jarang sih Mbak, ya sudah mulai antisipasi. Tapi kecelakaan alam ya semesta ini yang murka gitu. Jadi semesta ini tidak bersahabat ya. Dia gejolak terus menerus karena apa? Disepelekan. Kalau orang dulu mau tandur, mau tanam, dia sedekah bumi ya. Orang mau ke laut, dia sedekah laut ya. Ada iring-iringan makanan yang dibuang ke laut. Jadi sekarang ini rasanya bumi yang kita pijak itu nggak ada harganya. Padahal bumi yang kita pijak ini anggur ditanam keluar anggur, ya. Sekarang istilahnya seperti inilah Mbak. Apabila kita menanam padi pasti ada rumputnya. Betul. Tapi kalau orang menanam rumput, apakah ada padinya? Enggak. Ya. Jadi istilahnya tuh seperti itu. Jadi kebaikan dan keburukan tuh banyak buruknya. Ya. Kebaikan itu ya diambil sendiri sama yang bawa rekso gitu loh ya. Jadi kasihan seperti orang-orang ya. Kalau Eyang bersyukur aja lah, bersyukur. Seperti orang-orang ya habis kena musibah, banjir, gempa yang kayak gini nih. Mereka sudah kehilangan sanak keluarganya, harta bendanya. Bagaimana kita untuk mengatasi itu? Harusnya peduli ya. Ada yang menggerakkan dari Menteri Ekonomi atau Menteri Sosial ya, menggerakkan untuk mereka-mereka yang wajib kita tolong gitu loh. Tapi mungkin selain bencana dan mungkin adanya virus dan ekonomi yang terus masih bergejolak, yang sendiri merasa mungkin di dunia selebriti akan ada sesuatu yang mengejutkan nggak sih yang? Kalau di Indonesia selebriti sendiri ada, tapi kayaknya sekarang kayak narkoba apa dianggap sepele, sudah nggak sesuatu yang wah gitu loh ya. Terus kawin cerai itu sudah bukan sesuatu yang wah gitu. Kayaknya sudah biasa artis gitu loh. Jadi orang itu sudah nggak kaget soal artis. Fenomena itu sudah dilupakan. Dan ada siapa deket sama kita artis, orang nggak akan berburu ngejar-ngejar karena di YouTube pun banyak. Kalau dulu kan hanya di TV, Mbak. Iya. Kalau sekarang YouTube apa-apa kita buka ini muncul semua. Betul. Ya. Jadi orang sudah nggak keder kayak dulu-dulu. Gitu. Tapi mungkin kayak misalnya ada artis tiba-tiba meninggal gitu yang mengejutkan. Iya, itu ada ya. Sosoknya Itu gitu ya. ada. Justru dia yang tidak sakit, tidak apa mendadak lah. Kayak jantung. Ciri-cirinya gitu ya. Perempuan ya Mbak. penyanyi. Perempuan Atau pemain sinetron, film. pemain sinetron sama film sama ya. Beda. Beda. Film layar lebar. Iya. Sinetron di TV Iya. ya. Kayaknya sinetron deh. Sinetron. Terkenal Ya. yang. Ya terkenal. Kalau sampai dia dipublikasikan berarti cukup terkenal. Karena iya, ada juga yang skuter kan. Lah ada pemain yang nggak dipublikasikan ya nggak terkenal lah Mbak, itu namanya. Iya. Kalau sampai media meliput dia berarti terkenal. Oke. Nah, selain yang meninggal, apa lagi yang mungkin yang rasakan mungkin untuk di sisa tahun ini dan tahun depan mungkin yang? Ya kalau yang rasakan sih biar kita bisa tahun baruan bersama ya. Biar kita merasakan tanggal 1 bersama. Ya semoga tidak ada malapetaka dari alam ya, semesta ini semua. Terus harga-harga apa-apa itu coba dikontrol para pembesar ya. Jangan tambah susah kitanya. Ya. Seperti itu. Jadi semoga ini kita akan dapat dampakan
lebih bagus lagi. Betul. Jangan makin ke sana makin makin tidak terjangkau. Karena lambang-lambang dari show-nya aja sudah seperti itu. Kuda berlari, wah. Tapi kuda api, ya ada apinya. Panasnya ya. Merungsung orang, panas. Ya Oke. nanti akan banyak perkelahian di mana-mana. Pembunuhan atau Ya kriminal karena jahat. panas. Orang berjuang mati-matian, berpacu ya. Tetapi ini panas. Banyak sekali bermasalah. Banyak sekali pembunuhan. Sekarang orang pembohong itu banyak sekali modusnya. Jadi kita ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau tidak mau kita mengalami hal-hal yang semacam itu, udah di rumah aja deh. Gak usah kemana-mana, Betul. ya. Lebih aman, ya. Asal sudah ada nasi, bikin sambal aja udah enak, ya. Jadi dengan begitu kita aman. Kalau kita ini melihat YouTube, melihat ini stres, Heeh. Mbak, di mana-mana banjir, di mana-mana gempa, ya. Belum nanti penangkapan ini, penangkapan itu, waduh. Oke. Jadi semoga Oke. di tahun depan meskipun kuda api, tapi anggaplah api itu penyemangat ya. Betul. Jangan menjadi masalah, menjadi bumerang untuk kita. Jangan jadi kita yang ketakutan karena wah, show-nya aja sudah kayak begitu. Ya semoga apinya ini api semangat, api pon.